Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat. Kalau ibu ucap selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa dicoba? Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah semangat. Apa udah pada sarapan belum? Ya udah, habis ini kita sarapan bareng-bareng ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas. Nah, selanjutnya coba kalian lihat depan, belakang, kanan, kiri kalian. Ada nggak temennya yang nggak hadir? Siapa tuh? Wah, banyak ya. Kenapa ya mereka nggak masuk? Oh, oke. Oh, oke. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Nah, sebelumnya ada ingat nggak kita minggu lalu sudah mempelajari materi apa? Oke, ada yang masih ingat termodinamika itu apa? Oke, Ica. Termodinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum-hukum kalor dan usaha. Termodinamika ini sendiri berasal dari dua kata, Bu, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin dalam ilmu termodinamika, itu disebut dengan proses termodinamika. Termodinamika ya, Bu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ica. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai proses termodinamika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui apa itu proses termodinamika, yang kedua mengidentifikasi contoh-contoh dalam proses termodinamika, dan yang terakhir yaitu memahami dan menerapkan proses termodinamika. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kenapa ketika kita mengisi angin pada ban motor, udara dalam ban terasa panas? Ada yang tahu? Kalau misalkan kita sedang memompa ban, kalian pegang bannya, apa yang dirasakan? Udaranya panas atau tidak? Panas kan? Hal tersebut terjadi karena udara yang masuk ke dalam ban melalui kompresi adiabatik. Hal ini berarti udara tersebut dimampatkan tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan sekitar. Proses pemompaan ini menyebabkan molekul-molekul udara bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan, sehingga energi kinetik mereka meningkat. Akibatnya suhu udara di dalam ban juga meningkat. Karena kompresi terjadi secara cepat dan tanpa melepaskan panas ke lingkungan, suhu udara dalam ban tidak dapat menurun seiring dengan kompresi, sehingga udara dalam ban terasa lebih panas setelah dipompa. Nah, pada hari ini kita akan membahas proses-proses termodinamika yang ada 4. Yang pertama yaitu proses isotermal, yang kedua proses isobarik, yang ketiga proses isohorik, dan yang terakhir itu proses adiabatik. Nah, proses isotermal. Proses isotermal adalah proses yang terjadi pada suhu yang konstan. Dalam proses ini, temperatur sistem tetap sama sepanjang proses. Meskipun energi atau panas dapat dipertukarkan dengan lingkungan untuk menjaga suhu tetap stabil. Secara sederhana, isotermal yaitu iso sama dengan tetap dan termal itu suhu. Yang berarti suhunya akan tetap walaupun tekanan volumenya berubah-ubah. Rumusnya yaitu PV sama dengan konstan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu proses isobarik. Proses isobarik dalam termodinamika adalah proses yang terjadi pada tekanan yang tetap.
Artinya, selama proses tersebut, tekanan sistem tidak berubah meskipun volume dan suhu dapat berubah. Secara matematis, rumusnya yaitu Q sama dengan delta U ditambah Pi delta V, di mana Q adalah panas yang ditambahkan ke sistem, delta U adalah perubahan energi dalam sistem atau perubahan internal energi, P adalah tekanan sistem, dan delta V adalah perubahan volume sistem. Yang ketiga yaitu proses isohorik. Dalam termodinamika, proses isohorik adalah proses di mana volume sistem tetap konstan. Dalam proses ini tidak ada perubahan volume, sehingga tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Biasanya, proses ini terjadi pada wadah tertutup yang tidak dapat berubah ukurannya, seperti tabung gas yang volumenya tidak berubah. Selama proses isohorik, perubahan energi internal sistem hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu, karena tidak ada kerja eksternal yang terlibat. Secara sistematis, untuk proses isohorik, persamaannya yaitu W sama dengan 0. Karena volumenya konstan, maka tidak ada perubahan volume yang menghasilkan kerja. Dan yang terakhir yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik dalam termodinamika adalah proses perubahan keadaan suatu sistem di mana tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan, yaitu Q sama dengan 0. Dalam proses ini, semua perubahan energi internal sistem terjadi akibat kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Proses adiabatik dapat terjadi pada sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungan, seperti dalam mesin piston atau turbin. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, berikut adalah gambaran dari proses-proses termodinamika. Ada isotermal, isohorik, isobarik, dan yang terakhir itu adiabatik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh proses-proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti ada 4 bagian. Ibu minta 4 orang untuk membantu membacakannya. Yang pertama yaitu contoh proses isotermal. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Lulu. Contoh dari proses isotermal. Pencarian es. Ketika es dibiarkan mencair di suhu ruangan, proses ini terjadi pada suhu tetap 0 derajat Celcius. Meskipun es berubah dari padat ke cair, suhu tetap konstan selama proses pencairan, dan panas diserap dari lingkungan tanpa mengubah suhu. Proses perbandingannya dan pemanasan air dalam panci. Saat kita memanaskan dalam panci yang tertutup, dalam beberapa tahap awal, suhu air cenderung tetap stabil saat air mulai mendidih. Ketika air mencapai titik didih, energi panas yang ditambahkan digunakan untuk mengubah air menjadi uap, bukan untuk meningkatkan suhu air lebih lanjut. Oke. Terima kasih Lulu. Beri tepuk tangan untuk Lulu. Yang kedua yaitu ada contoh proses isobarik. Ibu minta tolong bacain, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ica. Selanjutnya di sini ada contoh proses isobarik. Contohnya yaitu ketika kita memasak dengan panci tekanan atau pressure cooker. Yang dimana di sini dalam panci tekanan makanan dimasak pada tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan atmosfer normal, tetapi tekanan tetap konstan selama proses pemasakan. Selama proses pemasakan, volume air atau cairan dalam panci akan berkurang, tetapi tekanan tetap konstan pada level yang lebih tinggi untuk mempercepat proses pemasakan. Selanjutnya di sini yang kedua, contoh dari proses isobarik adalah proses pendinginan udara di AC. Pada sistem pendinginan udara di AC, gas refrigeran mengalami proses isobarik saat melewati kondensor. Di sini gas refrigeran yang telah
dipadatkan dilewatkan melalui kondensor di mana ia melepaskan panas ke lingkungan, tetapi tekanan tetap konstan. Gas tersebut mengembun menjadi cairan pada tekanan yang konstan dan proses ini digunakan untuk mendinginkan udara di ruangan. Oke, terima kasih Ica. Beri tepuk tangan untuk Ica. Yang selanjutnya itu ada contoh proses isohorik. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2. Baru 2. 1, 2, 3. Oke, Nandung. Contoh proses isohorik pada pemanasan dalam tabung gas. Ketika gas di dalam tabung gas seperti tabung gas LPG dipanaskan, volume gas di dalamnya tetap konstan karena tabung gas yang padat. Proses pemanasan ini terjadi pada volume tetap sehingga itu adalah contoh proses isohorik. Namun, meskipun volume tetap, suhu dan tekanan gas akan meningkat sesuai dengan hukum gas ideal. Lalu pada proses pemanasan di dalam kompartemen kendaraan atau kabin. Ketika kita memanaskan kabin mobil dengan AC atau pemanas atau heater, meskipun suhu udara di dalam kabin berubah, volume udara di dalam kabin tetap konstan. Proses ini bisa dianggap sebagai proses isohorik karena volume udara di dalam kabin tidak berubah, hanya terjadi perubahan suhu dan tekanan udara. Oke, terima kasih Nandung. Beri tepuk tangan untuk Nandung. Dan yang terakhir yaitu proses adiabatik. 1, 2, 3. Ya, Weni. Jadi contoh proses adiabatik itu pada pemampatan dan ekspansi gas dalam ban sepeda atau mobil. Nah, ketika kita memompa ban sepeda atau mobil, udara yang dimasukkan mengalami kompresi adiabatik, di mana tidak ada pertukaran panas antara udara dan dalam ban dan lingkungan sekitarnya. Lalu itu proses pendinginan pada proses pendingin AC atau kulkas, di mana AC atau kulkas itu gas refrigeran itu dikompresi dalam proses adiabatik. Terima kasih Weni, beri tepuk tangan untuk Weni. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yaitu baris 1, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, waktunya itu 5 menit, dimulai dari sekarang. Ajak kawan-kawannya diskusi ya anak-anak, jangan dewe-dewe. Mutia, kenapa Mutia noleh-noleh Mutia? Kerjakan per kelompok ya anak-anak. Iya. Iya, kenapa? Nggak boleh ribut ya anak-anak, ribut ya. Apakah udah selesai semuanya? Oke, kalau udah Ibu minta 1 perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan. Susi, kenapa itu bajunya gitu Susi? Perhatikan ya anak-anak.
jelaskan dengan detail bagaimana proses adiabatik pada kompresi gas dalam mesin mobil. Apa yang terjadi pada suhu dan tekanan proses ini? Nah, jawaban dari kami yaitu pada kompresi dalam gas yang terperangkap dalam ruang bakar kan dengan cepat oleh pertukaran panas dengan lingkungan. Ketika volume gas mengecil, tekanan gas meningkat dan suhu naik. Hal ini terjadi karena energi diperlukan untuk mengeluarkan gas berasal dari kerja yang dilakukan pada gas. Proses ini terjadi secara adiabatik karena tidak ada panas yang masuk ke sistem. Peningkatan buat gas dalam ruang untuk meledak dan mendorong piston. Baiklah, dari diskusi kelompok kami pada proses isotermal yang terjadi pada gas ideal dalam tabungan bagaimana hubungan antara tekanan dan diskusikan bagaimana perubahan volume gas mempengaruhi tekanan dan mengapa suhu tetap konstan. Pada proses isotermal, suhu gas tetap konstan selama proses perubahan volume dan tekanan. Menurut hukum Boyle, hubungan antara tekanan dan volume dapat dalam proses isotermal adalah terbalik, yaitu V dikali P sama dengan konstan, di mana V adalah tekanan dan V adalah volume gas. Ketika volume gas diperbesar, tekanan akan menurun, dan sebaliknya ketika volume gas diperkecil, tekanan akan meningkat. Suhu tetap konstan karena setiap perubahan energi yang terjadi diimbangi dengan penyerapan atau pelepasan panas dari lingkungan untuk menjaga suhu tetap stabil. Baik, selanjutnya dari kelompok 3 yaitu pertanyaannya, dalam proses isobarik seperti pemanasan air dalam ketel, tekanan tetap konstan. Bagaimana hal ini mempengaruhi energi yang diperlukan untuk memanaskan air? Diskusikan secara kelompok. Nah, jadi jawabannya pada proses isotermal, suhu gas tetap konstan selama proses perubahan volume dan tekanan. Menurut hukum Boyle, hubungan antara tekanan dan volume dalam proses isotermal adalah terbalik, yaitu P dikali T sama dengan konstanta, di mana P adalah tekanan dan P adalah volume gas. Nomor 4. Bagaimana proses adiabatik terjadi selama ekspansi dan kompresi tersebut dan pengaruhnya terhadap suhu sistem pendinginan. Dalam sistem pendinginan, gas refrigeran mengalami proses adiabatik selama ekspansi dan kompresi. Terima kasih untuk yang sudah maju, beri tepuk tangan. Boleh duduk dulu anak-anak. Nanti dikasih rewardnya ya. Nah, selanjutnya itu kita kuis. Setelah Ibu bacakan soalnya, silahkan tunjuk tangan dalam hitungan ketiga ya. Soalnya itu, kenapa suhu ban menjadi panas atau hangat ketika sedang dipompa? 1, 2, 3. Suci. Oke, jadi jawabannya adalah karena saat memompa ban, udara yang masuk ke dalam ban mengalami kompresi adiabatik. Hal ini berarti adanya pertukaran panas dengan lingkungan sekitar. Cek. Jawabannya apa tadi? Oke, kita lihat apakah benar. Ya, benar sekali. Kuis yang terakhir.
Proses mana yang terjadi ketika volume sistem tetap konstan? 1, 2, 3. Dea. C, Bu, proses isohorik. Kita lihat apa benar? Benar atau tidak? Benar. Sepertinya cukup ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan kesimpulan? 1, 2, 3. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam termodinamika proses isotermal menjaga suhu tetap sehingga energi hanya digunakan untuk usaha. Proses isohorik terjadi pada volume tetap tanpa usaha dan kalor mengubah energi dalam. Proses isobarik berlangsung pada tekanan tetap dengan perubahan volume dan energi dalam. Sementara itu, proses adiabatik tidak melibatkan pertukaran kalor, sehingga perubahan energi dalam sepenuhnya berasal dari usaha. Setiap proses menunjukkan perbedaan dalam perpindahan energi sesuai kondisi yang dijaga tetap. Oke, terima kasih Rahma. Sebenarnya sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa belajar, karena pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum 2 termodinamika. Baiklah, pada salah kata Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.